Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari semonon jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, sekali lagi katakan, oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu
Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oh, kami mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang melimpah di hidup kami Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, mujizat di hidup kami yang melimpah. Haleluya, haleluya. Wow, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap masuk lebih lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah menyangkali. Kau Alfa Omega,
perbuatanmu heran, dulu sekarang haleluya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari tepuk tangan dalam kepala, haleluya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu untuk setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini. Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan nyata untuk setiap kita melalui puji-pujian yang baru saja kita naikkan. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di hari Minggu yang cerah ini, Tuhan menganugerahkan kepada setiap kita nafas kehidupan. Kita patut bersyukur kalau kita bisa merasakan udara yang segar, ya Bapak Ibu, walaupun musim kemarau, kita dapat bisa menikmati segarnya air minum yang kita minum, saudaraku. Sungguh kasih karunia Tuhan untuk setiap umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini saya ingin memberitakan firman Tuhan, di mana saya mengambil satu tema selama beberapa minggu ini. Sudah 3 minggu ini, saudaraku, saya mengambil tema mengenai iman. Di minggu yang pertama saya memberitakan firman Tuhan tentang iman di dalam keluarga. Di minggu yang kedua saya memberitakan firman Tuhan mengenai iman di dalam bekerja. Dan pada hari ini saya rindu sekali. Saya berdoa dan saya mengambil satu tema, yaitu iman yang membawa kemenangan. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran, di dalam Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Keluaran 14 ayat 13, dan kita juga akan membaca ayat yang ke-14. Kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu, dua ayat ini bersama-sama. Mari kita membaca 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Yes. Firman Tuhan berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdiri
lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman membawa kepada kemenangan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau, itu menjadikan status kita bukan lagi menjadi budak daripada si iblis, bukan lagi menjadi hamba daripada si iblis, tetapi kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini telah ditebus dengan harga yang mahal dan telah lunas dibayar, saudara. Sehingga kehidupan kita yang lama sekarang menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bukan lagi menjadi miliknya iblis, tetapi kita menjadi miliknya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita diselamatkan, saudaraku, ketika kita percaya Yesus menjadi Tuhan kita, kita menjadi miliknya. Dan kehidupan kita ini, saudaraku, adalah kehidupan yang diatur, yang dikuasai di dalam kedaulatan Sang Pemilik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-15 sampai ke-16, di mana pada waktu itu, saudaraku, Musa diberikan perintah oleh Allah untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Selanjutnya, saudaraku. Di ayat yang ke-17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaan. Saudaraku, pada waktu itu Allah berkata kepada Musa, Musa, aku akan memerintahkan engkau untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah jajahan, menuju kepada tanah yang penuh dengan kelimpahan, yaitu di tanah Kanaan. Saudaraku, pada waktu itu Musa berkata kepada Allah, ya Bapa, aku ini adalah orang yang tidak pandai untuk berkata-kata. Aku ini tidak mempunyai keahlian. Musa berkata, lebih baik Tuhan panggil saja dan pilih saja abangku Harun, katanya. Dia lebih pandai, saudara. Tuhan kata. Lagian Tuhan, kalau aku berkata kepada orang Israel, mungkin mereka tidak akan percaya. Saudaraku, tetapi Allah berkata kepada Musa. Allah memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku yang terkasih, ketika itu, Musa akhirnya menuruti dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Musa mendatangi Firaun, tanah Mesir, dan berkata bahwa bangsa Israel harus
dilepaskan dari tanah jajahan. Kita tahu semua saudaraku bahwa keluaran bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan itu penuh dengan hal-hal yang menegangkan, saudara. Hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menakutkan. Kalau kita boleh ingat, saudaraku, ketika sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku, ada 10 tulah yang harus diturunkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa Mesir, saudara. Tapi pada akhirnya, saudaraku, Firaun menyerah kepada Allah dan membebaskan bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa kemenangan kita akan kita peroleh melalui atau ketika kita taat kepada Tuhan. Kemenangan kita akan kita peroleh ketika kita taat. Ketika kita beriman, taat kepada Tuhan. Di saat itulah Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketaatan pada pimpinan Tuhan tidak selalu membawa kepada kelancaran, saudara. Ya. Namun kepada hidup yang penuh kemenangan iman. Ketika kita percaya dan taat kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan tidak menjamin bahwa jalan yang akan kita lalui adalah jalan yang lancar, bebas hambatan, seperti jalan tol. Kadang-kadang kalau kita melalui jalan tol sekarang ada macet-macetnya juga, saudaraku, ya. Katanya bebas hambatan, tapi ada hambatan juga. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya Tuhan, saudaraku, Tuhan tidak menjamin bahwa jalannya akan lancar. Saudara. Ada tantangan, ada rintangan yang akan kita lewati, saudaraku. Ada batu-batu kerikil, ada batu-batu kali, ada batu-batu yang besar yang harus kita lalui, saudaraku. Tetapi disitulah, saudaraku, bahwa kita dari hari ke hari akan dibuat oleh Tuhan menjadi orang atau manusia yang lebih sempurna, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, nyanyian pernah berkata bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, itulah jaminan bagi setiap kita untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Karena itu, saudaraku, ketika Musa bersama-sama dengan Allah untuk keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan, saudaraku, satu-satunya petunjuk yang dipegang oleh Musa, di mana Musa terus berseru setiap hari, di mana Musa terus berdoa dan berpegang teguh, itu hanya kepada Allah satu-satu. Musa tidak bisa mengandalkan apa-apa, saudaraku. Yang bisa diandalkan hanya satu. Ketika bangsa Israel mengeluh kepada Musa, Musa hanya berkata, Tuhan, tolong aku. Sehingga saudaraku, kalau kita taat, kalau kita mau di dalam iman, percayalah bahwa kemenangan itu adalah menjadi bagian miliknya kita. Namun saudaraku, mesti kita ingat juga bahwa perjalanan di dalam hal itu, perjalanan di dalam kita mengiring Yesus, bukanlah perjalanan yang bebas hambatan, tetapi perjalanan yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan batu-batu. Tetapi kalau kita mau melewati hal itu, kalau kita mau menembus hal itu, kita akan semakin disempurnakan dan semakin kuat menjadi umat kepunyaan Tuhan. Saudaraku,
juga adalah ketika kita menyerahkan persoalan kita, perkara kita kepada Tuhan. Perkara yang kita alami, perkara yang kita hadapi, saudaraku, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara, saudara. Tuhan yang ambil kendali atas setiap persoalan-persoalan hidup kita ini. Kalau kita mengandalkan setiap pikiran kita, kalau kita mengandalkan hati kita, kemampuan kita, tenaga kita, mungkin relasi kita, saudaraku, saya mau katakan ada di satu titik kita akan mengalami kekecewaan. Pada akhirnya pada satu titik kita akan berkata, Tuhan, ternyata apa yang selama ini aku andal-andalkan tidak dapat menolong diri. Saudaraku, ketika kita menghadapi satu persoalan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Biar Allah saja yang berperkara kepada setiap kehidupan kita. Tuhan yang berperkara. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Saudaraku, dikatakan di dalam Roma 12 ayat 19 sampai ke 21 dikatakan, tetapi sungguh aku akan, ulangi, Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Lanjut. Tetapi jika setelah lapar, ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, ketika kita menghadapi satu persoalan yang membuat kita kecewa, membuat kita sedih, yang membuat kita sakit, saudaraku. Saudaraku, saya mau katakan bahwa kita tidak mempunyai hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang percaya dan mau beriman kepada Tuhan boleh berkata amin. Saudaraku, ketika saudara disakiti, ketika saudara mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, saudaraku, jangan pernah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab hak itu, hak pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak mempunyai hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak mempunyai hak membalas setiap perilaku orang-orang yang berbuat jahat kepada setiap kita. Hanya Tuhan yang mempunyai hak itu, saudara. Ya, saudara. Kalau kita ada di jalan, kendaraan kita dipepet orang, aduh rasanya ya Bapak Ibu, dongkol ya, benar Pak Sando ya. Rasanya saudara, kalau kita tiba-tiba lagi fokus jalan ke depan, perhatian kita fokus, tiba-tiba ada yang menghalangi jalan kita, rasanya pingin cacian itu keluar dari mulut kita, benar enggak? Benar Pak Sony ya, kadang-kadang gitu ya Pak Sony. Rasanya ingin sekali, gitu. Pingin banget gitu kan. Tapi saudaraku, ketika kita mengalami hal itu, kita ingat lagi kepada Tuhan, aduh,
Ampuni saya Tuhan. Jangan-jangan yang menghalangi jalan saya itu ternyata ketika dia buka, ketika dia keluar dari mobil, ternyata jemaat. Aduh, lebih sakit hati. Aduh, ternyata jemaat. Tadinya mau marah, jemaat. Oh iya silakan gitu ya. Silakan Bapak duluan gitu kan. Marah-marah lagi, waduh. Gembala saya marah-marah ternyata gitu kan. Waduh gitu kan. Di sini perlunya saudaraku percaya kepada Tuhan bahwa perkara itu, setiap persoalan-persoalan yang kita alami, biarkan Allah yang berperkara, saudara. Biarkan Allah yang menuntut, yang membalas setiap perilaku-perilaku daripada setiap kehidupan manusia. Dan sebaliknya kalau kita memiliki kehidupan yang baik, kalau kita memiliki kehidupan yang benar, Tuhan juga akan berperkara kepada setiap kita. Tuhan akan memberkati dan melindungi dan senantiasa menyertai kehidupan kita, saudara. Itulah saudaraku, Tuhan yang mempunyai perkara atas kehidupan kita. Saudaraku, pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan tugas kita hanya mengasihi. Saya mau katakan, Gusti ora sare. Gusti ora sare. Ya, Tuhan itu tidak tidur, saudaraku. Nah, kalau bahasa Sunda apa ya? Kalau bahasa Batak, Ibu Reni apa, Bu? Dang modom debata. Kalau bahasa Jawa, Gusti ora sare. Bahasa Sunda ada lagi. Bahasa apa lagi ya? Banyak sekali, saudara. Ya. Tapi yang pasti, Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak akan pernah tertidur walau sedetik. Tuhan melihat setiap perkara-perkara umat manusia di muka bumi. Dan Dia membalas setiap perilaku, membalas setiap manusia menurut apa yang dilakukan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan kepada setiap kita hanyalah hak untuk mengasihi setiap sesama kita. Ketika kita disakiti, saudaraku, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah minta kekuatan kepada Tuhan. Supaya apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada setiap kita, kita memperoleh kekuatan untuk tetap berdiri. Untuk tetap melakukan kebenaran demi kebenaran. Dan tetap mengasihi orang yang mungkin berbuat jahat kepada setiap. Karena saudaraku, ketika kita tetap melakukan kebaikan, justru kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, firman Tuhan berkata itu seperti menaruhkan bara api di atas kepala kita. Serahkan perkara-perkara kita kepada Tuhan. Di saat itu, Tuhan akan mendatangkan kemenangan demi kemenangan. Kemenangan kita ada di tangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kemenangan kita adalah saat kedaulatan Allah yang terjadi. Saudaraku, seringkali kita mendikte Tuhan. Seringkali kita mengatur Tuhan. Tuhan, kalau saya mengalami hal ini, baru saya akan menang. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mengalami hal ini, maka aku dapat mengakui Engkau adalah Tuhan. Dan aku percaya aku sudah menang di dalam. Tuhan, kalau Engkau memberikan aku berkat seperti ini, maka aku percaya kepadamu. Dan aku meyakini Engkau akan memberikan kami kemenangan. Saudaraku, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bisa didikte. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mampu diatur oleh ciptaannya.
Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai yang berdaulat atas kehidupan kita dan setiap aspek kehidupan. Di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 45 kita akan baca. Matius 5 ayat 38. Oke. Kamu telah mendengar firman Tuhan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Mereka siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan bahwa biarlah kedaulatan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Ketika kita menghadapi satu hal yang tidak kita inginkan, saudaraku, percayalah bahwa kedaulatan Tuhan itu lebih besar dan lebih benar atas hidup kita. Seringkali saudaraku, ketika kita menghadapi satu persoalan, kita berkata, Tuhan, seandainya hal ini tidak terjadi, mungkin akan seperti ini dan seperti ini. Tuhan, seandainya Tuhan, pasti aku seperti ini dan ini. Saudaraku, ingatlah bahwa kedaulatan Tuhan itu adalah hal yang tidak bisa dinegosiasi dengan manusia. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa meminta kepada Tuhan. Jawaban atas doa-doa kita tidak bisa memaksa. Jawaban atas doa-doa kita, itu kita serahkan kembali kepada Tuhan. Atas kedaulatannya Tuhan. Tetapi kita harus terus bertekun, kita harus terus berusaha. Kenapa saudaraku? Ketika kita berusaha, ketika kita terus berdoa, disitulah hati Tuhan akan melihat hati umat-umat Tuhan yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kemenangan kita adalah ketika kita taat di dalam iman kepada Tuhan. Kemenangan kita adalah datang daripada Tuhan ketika Tuhan yang berperkara menggantikan setiap. Yang terakhir saudaraku, bahwa kemenangan kita adalah saat kedaulatan Allah itu yang terjadi, bukan kedaulatan kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap. Percaya, pegang janjinya, pegang firman-Nya. Disitulah kita akan melihat tangan Tuhan yang lebih besar daripada tangan kita. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Satu hal yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Percaya, dan berdoa di dalam Tuhan. Saya mengajak setiap para pelayan mimbar, kita akan menaikkan suatu pujian.
Kita akan menyanyikan kembali lagu yang nomor 3 tadi. Apa yang tidak mungkin bagi setiap kita. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Berperkara. Tuhan yang menggantikan. Tuhan yang berperang ganti kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang Tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, Amin. namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin. Oh, Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. apa yang tak mungkin, apa yang oh haleluya Yesus, semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah Ku lihat
yang kau sediakan, itu yang kau sediakan, itu yang kau, sekali lagi itu yang kau sediakan, itu yang sediakan bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa kemenangan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika kami menyerahkan setiap perkara-perkara kami Tuhan, Engkau akan menyediakan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan tidak pernah Engkau tinggalkan setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu walau sedetik pun ya Tuhan. Tidak akan pernah Engkau sia-siakan orang yang berseru kepada Tuhan. Sebaliknya Engkau bersedia turun dan berperkara bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat hari ini ya Bapa, setiap kami mempunyai perkara masing-masing ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kemampuan kami adalah kemampuan yang terbatas. Kami tahu bahwa kami tidak mampu. Tapi ketika kami menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, ada kemenangan, ada kelegaan, ada kesembuhan, ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus. Oh, yes. Amin. Yang tak mungkin bagiku, Yes, tolong. semua mungkin bagimu. Kau melawan. Yes. Yang tak pernah kami lihat. Yang tak pernah. Itu yang kau sediakan Tuhan. Itu yang kau sediakan bagiku. Oh, Itu yang kau sediakan. itu yang Tuhan sediakan. Itu yang kau sediakan. Itu yang kau. Itu yang kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus. Kaulah jawaban hidup kami. Apapun yang kami hadapi, Tuhan kemenangan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, setiap kita mari kita katakan.